Assalamualaikum, dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Pagi-pagi kita mau OTW ke pasar. Ini aku masih di Lombok ya, dan hari terakhir kita pengen banget sarapan pagi makan nasi campur yang biasanya aku beli di pasar. Nah teman-teman yang udah lama mantengin channel ini pasti tahu banget kan kegiatan aku di hari Minggu atau Sabtu belanja mingguan ke pasar tradisional. Nah kita mau ke pasar yang sama untuk beli nasi campur dan jajanan pasarnya. Sebenarnya bukan cuma teman-teman aja ya yang kangen untuk belanja di pasar ini. Aku pun juga udah kangen banget belanja di pasar tradisional. Ini di Pasar Pagutan Lombok, Nusa Tenggara Barat, Mataram. Nah aku udah sampai, langsung aja ya kita masuk ke dalam untuk mencari nasi campur dan jajanan pasarnya. Nah pas aku lagi ngantri-ngantri nih, ini lagi rame, ada yang jual sayur bayam dan sayur sawi ijo, harganya 4 ikat Rp5.000. Berarti satu ikat sayurnya masih harganya 1000-an ya, dan itu tidak ada di Bandung. Tidak ada di Bandung harga sayur 1000, cuma di Lombok yang masih ada. Nah ini kita udah sampai di tempat nasi campur sama jajanan pasarnya. Ternyata ibunya nggak jualan, kayaknya masih Idul Adha ya, jadi masih libur. Karena nggak ada, jadi kita mau cari sarapan di tempat lain. BTW tadi aku bayar parkirnya Rp1.000. Masya Allah, tabarakallah, nangis banget ya. Gimana coba nggak kangen dan pengen gitu kan balik lagi ke Lombok, karena memang harganya masih murce. Nah ini kita udah sampai di tempat langganan. Kita mau beli nasi gudeg aja untuk sarapan pagi, dan ini paket komplit harganya Rp22.000. Biasanya aku beli di Bandung itu harganya yang komplit Rp28.000. Pengennya sih tidak ingin membandingkan antara Bandung dan Lombok karena udah pasti berbeda. Cuma ya ini cara aku menyampaikan kenyataan hidup yang aku hadapi ya. Sebesar itulah kira-kira perbedaan kehidupan aku yang lalu dengan kehidupan yang sekarang, dan itu berasa banget di aku. Doain ya teman-teman, semoga suatu hari nanti kita bisa balik lagi untuk tinggal di Lombok, karena memang tinggal di sini tuh lebih nyaman ya bagi aku dan keluarga. Nah ini sarapannya udah dapet, cus langsung aja kita pulang. Liburan telah usai, waktunya kita kembali ke Bandung. Tadi udah pamitan sama ibu dan bapak mertua. Semoga tahun depan ya kita bisa balik lagi ke Lombok buat liburan, dan pengennya sih Pak suami bisa cuti, jadi liburannya bisa lebih lama karena pengen banget jalan-jalan sebenarnya. Tapi karena waktunya singkat, jadi kita cuma bisa datang ke tempat yang bener-bener pengen kita datangin, terutama kulinerannya ya, itu yang bikin kangen banget. Alhamdulillah happy bisa balik ke Lombok, ketemu teman-teman, bisa makan makanan yang kita pengen makan. Pokoknya happy banget, alhamdulillah gitu masih ada kesempatan untuk bisa kesini lagi. Dan cus ya langsung aja kita naik pesawat. Penerbangannya kurang lebih ke Jakarta itu 2 jam. Nanti sampai di Jakarta ke Bandungnya kita mau naik Wus. Jadi kakak Caca punya permintaan, dia pengen naik kereta cepat alias Wus, dan nanti kita bakalan naik itu pokoknya. BTW ini pengalaman pertama juga bagi kita untuk naik Wus. Kita belum pernah naik, dan Wus itu kan selalu lewat ya menjelang kakak Caca diantarin ke sekolah, jadi dia penasaran banget pengen naik. Nah sebelum kita pindah dari Bandara Suta ke Bandara Halim, kita mau makan siang dulu di sini, makan nasi padang yang ada di bandara aja, karena kalau mencari makan di tempat yang lain bakalan rempong. Nah untuk ke Bandara Halimnya itu teman-teman bisa naik feeder, tapi kita naik Grab aja karena barang kita banyak, jadi pengen cari yang praktis. Tadi bayar Grabnya sekitar 200-an. Nah ini udah nyampe di Bandara Halim, baru kita pesen tiket untuk busnya. Sebelum naik kereta aku mau beli cemilan dulu, dan ini sekedar tips aja ya, mungkin buat teman-teman di rumah yang pengen juga naik Wus, aku kasih saran mendingan beli tiketnya on the spot aja. Ini untuk menghindari resiko ketinggalan kereta, karena kalau mau naik Wus sejam sebelumnya itu teman-teman harus sudah ada di bandara, harus udah check in untuk daftar masuk ya ke dalam pesawatnya.
pesawat, kereta. Nah banyak teman-teman aku yang naik bus ini suka ketinggalan kereta. Nah itu kan lumayan ya, tiketnya hangus gitu. Jadi kalau bisa daftarnya on the spot aja, atau kalau enggak pilih tiket yang jaraknya itu lumayan masih jauh lah waktunya. Jadi teman-teman nggak bakalan ketinggalan kereta. Oke, kita udah di dalam busnya. Kurang lebih kayak gini ya bentuknya. Aku juga baru pertama kali jadi excited banget. Kakak Caca juga happy, alhamdulillah akhirnya permintaan anak bisa terpenuhi ya. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung naik bus itu 30 menit alias setengah jam aja. Kalau jalur darat alias naik mobil bisa 2 jam atau lebih ya, karena kan ada macet. Pokoknya ini tuh pilihan yang terbaik lah kalau teman-teman mau nyampe Bandung dengan cepat, selamat, dan gak capek ya pastinya. Nah ini pemandangan selama kita naik bus, dan rasanya naik kereta cepat ini asli enak banget sih. Dia apa ya, smooth gitu, lancar, jaya pokoknya kalau teman-teman ke Bandung atau ke Jakarta, cobainlah sesekali naik bus. Ini pengalaman baru yang menyenangkan. Oh iya, aku mau klarifikasi sedikit. Jadi video aku yang tayang di hari Senin kemarin itu ada kesalahan ya, ada human error, lebih tepatnya aku yang error. Jadi aku setting videonya itu di jam 5 sore, tapi aku lupa kalau aku tuh masih di Lombok, masih di Wita waktu Indonesia Tengah, dimana kan 1 jam lebih cepet dibandingkan waktu Indonesia Barat alias WIB. Makanya video hari Senin itu tayang 1 jam lebih awal. Nah pokoknya itu kesalahan aku ya. Yang jelas video di channel ini tetap tayang seperti biasa di hari Senin, Rabu, Jumat jam 5 sore WIB. Jadi tidak ada perubahan jam tayang ya teman-teman. Itu murni kesalahan aku aja yang lupa. Nah ini kita udah dijemput sama sopir pribadi ya, alias adik ipar. Kita sebelum pulang ke rumah mau mampir dulu untuk mencari makan malam, supaya nanti sampai rumah kita bisa langsung istirahat, beberes badan, dan tidur. Supaya tidak menambah rasa capek di badan, jadi kita mencari makan malamnya yang dekat rumah aja. Ini di Seafood 68, tempat biasa kita makan. Pokoknya mau makan cepet, pulang cepet, dan langsung istirahat ya. Badan udah nggak karuan rasanya. Lanjut, besok paginya kita sudah menghadapi kembali realita kehidupan ini ya. Kita mau nganterin kakak Caca ke sekolah. Jadi semalam padahal baru nyampe ya dari Bandung, tapi paginya kakak Caca langsung masuk. Karena kita pengen jalan-jalan sebentar ya, aku sama Pak Suami. Jadi Pak Suami masih ada cuti sehari ini. Kita mau nyempetin untuk pacaran dulu mumpung kakak Caca sekolah. Kita mau sarapan pagi di Kopi Moyan. Kebetulan Pak Suami belum pernah sarapan di sini. Jarang-jarang banget ya aku sama Pak Suami bisa jalan berdua. Jadi sejak kita punya kakak Caca, kita tuh udah jarang banget makan keluar berdua kayak gini. Pacaran berdua itu udah jarang banget. Makanya mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, kita manfaatkan walaupun badan ini udah nggak karuan ya rasanya. Dan yang penting pagi ini kita ngerasa happy. Untuk sarapan pagi aku ada pesen bubur ayam, Pak Suami pesen nasi telur Pontianak, terus ada tahu walik, ada lupis, dan es kopi susu Moyan. Pokoknya hari ini kita mau pacaran dulu sejenak ya, mumpung ada waktu kurang lebih 3,5 jam. Nah biasanya kan aku nunggu doang gitu di sekolah. Kali ini kita jalan-jalan berdua. Nanti habis makan kita mau lanjut belanja, ikutin ya. Biasanya kalau jalan tangan anak yang digandeng. Sekarang mumpung anaknya nggak ada, jadi tangan bapaknya ya yang kita gandeng. Dan terus ya langsung aja kita mau pergi ke Uniqlo yang di Heritage. Kita mau segera belanja karena waktu kita nggak banyak. Jadi aku lagi butuh banget celana, dan terus ya langsung aja kita cari-cari celana apa yang kira-kira pengen aku beli. Cerita sedikit, aku tuh udah punya celana yang aku incer. Aku udah bolak-balik ke Uniqlo ada lebih kali dari 4 kali ya, karena segalau itu mau beli atau enggak. Terus Pak Suami bilang, karena kamu udah keseringan banget ngajakin untuk bolak-balik ke Uniqlo, disuruh aja aku untuk beli supaya nggak bolak-balik lagi, supaya aku nggak penasaran katanya. Nah ini aku langsung aja pengen coba celananya ya. Untuk yang pertama ini aku mau coba 3
3 celana. Aku tuh kalau beli barang memang penuh pertimbangan ya, jadi bukan yang tiba-tiba langsung beli gitu, enggak. Pasti aku udah ngincer, udah memperhatikan dari lama. Terus aku juga sangat mempertimbangkan apakah celananya bakalan kepake, apakah bisa dipadu-padankan dengan baju yang aku udah punya di rumah. Celana jeans biru yang tadi enak dipakai. Nah, yang warna hitam ini jauh lebih enak lagi dipakainya. Nah, ini tipe barrel pants. Aku udah punya yang warna putih, jadi ya aku nggak jadi ngambil yang warna navy ini ya, mungkin lain waktu. Dan aku jadinya mau ngambil yang warna hitam aja. Dan sesi kedua ini aku ada nyobain 2 celana yang linen pants, ini warna krem, enak banget dipakai. Aku mau ambil yang warna biru di gantungan, itu tadi agak kurang nyaman ya, jadinya aku ngambil dari 5 celana yang aku coba, aku ambil 2 yang warna hitam dan warna krem ini buat ganti-ganti untuk nganterin anak ke sekolah. Yang celana linen pants itu enak banget, seriusan. Aku jadi pengen beli yang lain, tapi ya seperti biasa aku bakalan ngincer dulu ya, lihat-lihat dulu, pandang-pandang dulu. Nanti kalau udah fix baru deh kita eksekusi. Nah, ini celana yang pertama kali tadi aku cobain. Aku masih galau mau beli atau enggak. Kata Pak Su beli aja mumpung lagi promo ya. Harganya turun 100.000. Pokoknya dari 599 jadi 499, dan ya udah aku beli aja deh karena aku udah lumayan lama ya ngincer celana ini sampai akhirnya dia diskon. Jadinya aku beli 3 celana, warna hitam, warna biru, dan celana warna krem. Tadi Pak Su juga belanja ya, dia beli 1 baju kaos dan 1 celana. Ini alhamdulillah udah selesai proses pembayaran. Pas ke bawah aku ada ngeliat baju kaos ini lucu banget. Kita incer lagi ya untuk next time, dan aku mau langsung aja OTW ke sekolahannya Kakak Caca karena Kakak Caca sebentar lagi mau pulang. Takutnya nanti dia keluar aku nggak ada di lobi ya seperti biasa. Dan ini alhamdulillah kita tepat waktu, aku nungguin sebentar aja dan langsung pulang. Ini kita tadi nyampe rumah langsung ganti kendaraan lagi pakai motor, mau beli makan siang. Bingung banget mau makan apa, akhirnya kita beli The Besto. Aku beli ayam geprek dan lanjut lagi ya, kita mau beli seblak. Khusus hari ini kita mau menikmati sisa-sisa liburan, jadi ya aku libur masak. Insya Allah besok kita akan kembali lagi ke rutinitas seperti biasa ya, antar jemput anak sekolah, beberes rumah, dan masak. Nah, ini aku lanjut beli seblak. Seblaknya aku beli 2 bungkus, tumben-tumbenan aja pas suami juga ikutan pengen nyeblak. Selain seblak tadi aku juga beli ayam geprek ya. Pokoknya makan siang hari ini tuh semuanya serba pedes, dan habis ini kita mau istirahat aja sih, pengen bener-bener menikmati hari ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.